Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Dom 43 Bariga, yang terhormat rekan-rekan guru SD Dom 43 Bariga. Hari ini kita akan mengikuti diseminasi modul titik 14 budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Syarifuddin SPD, calon guru penggerak angkatan 11 UPTD SDN 43 Bariga. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 43 Bariga. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak Syarifuddin selaku calon guru penggerak angkatan 11 UPTD SDN 43 Bariga, Kabupaten Maros. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Syarifuddin SPD selaku calon guru penggerak. Begitu pula kami patut berikan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk dan sunnahnya, sehingga insya Allah beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tentu saya ingin meminta kepada Bapak Ibu agar mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan sebaik-baiknya, karena kegiatan ini sangat penting untuk kita semua terkait dengan budaya positif. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru karena sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita mengikuti diseminasi ini, terkhusus kepada Bapak Syarifuddin selaku calon guru penggerak yang sudah menginisiasi terlaksananya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya dan ilmu yang dibagikan oleh Pak Syarifuddin sebentar bisa kita telaah, bisa kita implementasikan dalam kelas kita masing-masing, sehingga budaya positif ini betul-betul menjadi budaya untuk sekolah kita tertinggi. Kepada Bapak Syarifuddin sekali lagi terima kasih atas partisipasinya sebentar. Mudah-mudahan nantinya setelah jadi guru penggerak betul-betul menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah kita terkhusus dan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Maros ini pada ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala UPTD SDN 43 Bariga. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Syarifuddin SPD untuk memaparkan diseminasi modul 1 Pak budaya positif. Itu kami sih. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD SD 243 Bariga, yang kami hormati rekan-rekan guru di SD 243 Bariga. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pada siang hari ini alhamdulillah kita masih sempat dikumpulkan di kelas ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang insya Allah akan kami paparkan sebentar.
Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Sebelum kami lanjutkan, kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala PTG SDG 4 Tigabaruga. Alhamdulillah, kami selaku calon guru penggerak, insyaallah apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala PTG, insyaallah akan kami terus siapkan atau kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di sekolah ini, khususnya dan pada umumnya yang ada di Bank Timur. Berikutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru yang telah meluangkan waktunya, meskipun pada siang hari ini adalah waktu istirahat kita, tetapi karena ingin berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi ini, alhamdulillah kita semua telah menyisakan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, karena ini adalah waktu istirahat sebenarnya. Jadi sebelum saya masuk ke materi, alangkah baiknya ada sedikit kita refresh kegiatan kita pada hari ini. Saya ingin meminta masing-masing sebentar peserta untuk membuat dua kata yang mewakili perasaan kita hari ini. Dua kata saja yang mewakili perasaan kita hari ini. Misalnya kayak saya, syukur dan bahagia. Ya, syukur karena bisa melaksanakan diseminasi, bahagia karena bisa disaksikan atau bisa diikuti oleh teman-teman guru. Jadi silakan, mungkin ada waktu sekitar 5 menit untuk dipikirkan dua kata yang bisa menyemangati kita hari ini. Saya mulai dari Ibu Nurlia dulu. Bahagia. Ya, bahagia. Ya. Alasannya kenapa bahagia, Bu? Itu pakai. Saya merasa bahagia karena sudah akan mendapat ilmu dari Bapak Saripudin SPD, bagaimana itu sebentar, apa itu budaya positif. Ya. Itu. Satu lagi, Bu. Dan saya merasa gembira karena kita masih diberi kesehatan dan diberi kebahagiaan masih bisa bersama di tempat ini untuk mendengarkan pemaparan sebentar. Oh, saya kasih tepuk tangan ke Bu Nurlia. Masih ada mungkin yang bisa memberikan atau menyampaikan perasaan hari ini dengan dua kata. Dua kata. Lurus nggak? Ibu. Bangga dan senang. Ya. Menurut Bu Rusna, perasaan hari ini merasa bangga dan senang. Alasannya, Bu, kenapa bangga dan kenapa senang? Saya merasa bangga melihat Destinasi. pembelajaran diseminasi modul 4 budaya positif. Ya. Dan saya merasa senang karena bisa mengikuti pembelajaran ini bersama teman-teman. Oke. Baik, kembali tepuk tangan untuk Bu Rusna. Ya. Oke, itu mungkin perwakilan saja, sudah ada 2 orang yang mewakili perasaan kita pada siang hari ini. Baik, mungkin untuk lebih hikmatnya kegiatan kita pada hari ini, saya ingin memimpin doa. Jadi saya minta untuk sama-sama menundukkan kepala dan mengangkat tangan untuk berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan lillahi
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada destinasi hari ini. Jadi judul destinasinya itu modul 1.4 tentang budaya positif yang dibawakan oleh saya sendiri, Saripudin SPD, selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros. Ya, sebelum kita lanjut, ada sedikit pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, pulangnya mampir ke rumah teman. Persentase dimulai dengan penuh harapan. Semoga semua paham dan terkesan. Pagi-pagi minum teh hangat, ditemani gorengan nikmat dan lezat. Mari kita dengar dengan semangat. Presentasi ini pasti bermanfaat. Di taman bunga mekar berkah, ciptaan indah yang maha kuasa. Persentase ini penuh berkah. Mari simak dengan hati dan rasa. Oke. Di sini kita baca selanjutnya itu tentang tujuan pendidikan menurut KHD. Ya, KHD ini akronim dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut KHD ini ada dua yang ada pada anak yang perlu kita tuntut, yaitu kodratnya dan samannya. Ya. Selanjutnya, ya, budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Disiplin positif adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengarahkan murid bagaimana mengontrol dirinya dalam memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kemudian, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara umum, misalnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, disiplin, kebersihan, dan lain-lain. Ya, selanjutnya konsep utama budaya positif. Ya, makin fokus ke fotonya, fokus ke poin yang 7 ini. Jadi yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Ya. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ya. Jadi poin pertama ini tentang perubahan paradigma belajar. Nah, dalam cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir,
bersikap dan bertingkah laku. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Ya. Ini ada gambar tangan di kepala. Ya. Kita perhatikan dulu bacaannya. Anda dan teman akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengeparkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan suatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya. Jadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi? Berikutnya. Nah, kembali ada tidak es breaking. Jadi silakan berdiri teman-teman. Kita es breaking dulu, kita bernyanyi, lalu kita berjoget. Ya. Jadi kita hafal semua lagunya ini, biar anak TK sudah hafal ini. Ya. Sebentar dulu, kita hafal dulu lagunya. Topi saya bundar, bundar. Topi saya Kalau tidak bundar, bukan. topi saya. Oke. Bisa. Ya, sebentar kita beragakan. Ya. Jadi sekarang ini kalau ini gampang, tapi sekarang kita mau topinya dikasih hilang. Kita diam di situ ketika menyebut topi, kita diam. Ya, mulut tertutup. Ya, mulut tertutup ketika menyebut topi. Jadi tidak ada suara di topi, nanti bersuara di saya bundar. Ya, kira-kira bisa sambil peragakan topi saya bundar. Ya, pergerakan. Ya, tapi ketika nanti sudah berjalan topi saya bundar. Ya, itu mulai ditutup ketika menyebut topi saya bundar. Ya, itu. Oke? Ya, 1, 2, 3. Saya bundar, Bundar saya kalau tidak bundar, bukan saya. Ya. Berikutnya kata saya kita hilangkan. Ya. 1, 2, 3. topi Bundar, bundar. topi Kalau tidak bundar, bukan. topi. Iya. Satu lagi kita hilangkan kata bundar lagi. Ya. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Topi saya Iya. Lanjut. topi saya kalau tidak bukan topi saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Kita lanjut ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya.
yaitu pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada berapa? Sering dilakukan itu, dinyanyikan sama anak-anak kita itu. Profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama? Beriman dan bertakwa dan berakhlak. Ya, yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Apalagi? Mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah dihafal nih. Ya, ini. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya. Yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ya. Ini kebanyakan masih kita laksanakan karena selama ini kita menganggap guru adalah raja di kelas. Ya. Semua atas perintah raja. Dan kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini adalah kesalahan-kesalahan kita mungkin yang selama ini perlu kita perbaiki melalui paradigma belajar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi tadi itu mau menganggap dirinya sudah dewasa, maka di anak-anak menjadi kebawahan, menjadi problem. Ya. Selanjutnya disiplin positif. Di sini ada pertanyaan, jangan lagi fokus ke foto cuma pemanis. Jadi kita fokusnya ke pertanyaan. Apa makna disiplin? Ya. Apa makna disiplin kira-kira? Dan selama ini kita kenal, tidak anak-anak kalau terlambat mungkin dikatakan tidak disiplin, tidak memakai sepatu ke sekolah mungkin dikatakan tidak disiplin. Ya itu. Nah, kita lihat apa itu disiplin. Ya. Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita mulai dari profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan ada 6 poin. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibo Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kita ke poin yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada gambar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama cinta kasih. Ya, ini memang perlu. Hidup tanpa cinta, apa artinya kita di dunia ini kalau hidup tanpa cinta. Yang kedua, penguasaan. Ini ada gambar bintang. Ini karena bintang itu dianggap tinggi karena tempatnya di angkasa. Jadi ini penguasaan. Kemudian kesenangan, ya. Kebutuhan bertahan hidup dan kebebasan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini dipelajari di kelas 4 tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, jadi ada 3 itu kebutuhan kita. Tapi kita belajar tentang itu. Kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini penting. Ini makanan, pakaian, tempat tinggal, ini biasa diistilahkan dengan kalimat sandang, pangan, papan. Ya. Kalau sandang berarti pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu adalah tempat tinggal. Kemudian ditambah dengan keamanan dan kesehatan. Ya. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Kemudian penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini penguasaan. Seringkali utamanya siswa saya di kelas 4 ini banyak-banyak di penguasaan karena hampir tiap hari berkelahi. Nah, ini mungkin karena ingin menguasai kelasnya, menganggap dirinya bahwa dia lah yang paling hebat di kelas. Nah, ini mungkin penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan yang belum terpenuhi. Kemudian kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya. Jadi pada dasarnya kebebasan bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang dikendalikan. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Ya. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi bukan cuma murid yang butuh kesenangan, tapi guru juga butuh kesenangan. Ya, jadi kami di TGB disampaikan mengenai kesenangan. Ya, jadi
paling tidak guru-guru di sekolah itu juga perlu kesenangan, Pak. Ya. Jadi kapan-kapan kita pergi jalan-jalan rekreasi supaya teman-teman kita merasa senang. Ya, jadi tidak cuma di kelas terus, pasti bosan, butuh kesenangan. Ya. Berikutnya contoh kasus, ya, ini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ya, saya mau bertanya dulu ke teman-teman. Nah, ini kasus yang dihadapi oleh Ibu Ambar, ada siswanya yang suka memaksa makan siang temannya. Kira-kira bagaimana apa yang dilakukan dalam menghadapi situasi kelas 2 ini? Iya, silakan. Ada yang mau berkomentar? Ya, bisa angkat tangan dulu. Ya, ada Ibu Murnia. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Setelah melihat contoh kasus di atas, bahwa ada seorang anak setiap hari meminta bekal temannya dengan paksa. Nah, sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya memanggil anak itu secara pribadi, menanyakan kenapa dia seperti itu. Siapa tahu memang di rumahnya dia tidak pernah dikasih sarapan oleh orang tuanya. Kalau seumpama anak itu bercerita tentang apa yang dia rasakan, bahwa dia tidak pernah sarapan, selanjutnya kita konsultasi dengan orang tuanya, kenapa tidak dikasih sarapan anaknya sebelum dia ke sekolah, supaya anaknya tidak berbuat seperti itu lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Buya. Kasih dulu tawa tepuk tangan pada Ibu. Jadi jawaban Buya tadi itu memanggil dan menanyakan kenapa seperti ini, kenapa suka memaksa makan temannya. Ya, jadi kemudian lanjut dengan menjawab pertanyaan kedua. Menurut Anda kira-kira apa alasan dari tadi jawab Buya sudah dirangkum di pertanyaan kedua. Ya, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi siapa tahu mungkin memang dia lapar sehingga mengambil paksa makanan temannya. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini kalau istilahnya anak muda cari-cari muka, CTM. Ya, kemudian selanjutnya apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya,
maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Ya. Berikutnya, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kemudian yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi, yaitu eksplisit dan intrinsik. Jadi eksplisit yang kita pahami kalau X itu di luar, in itu di dalam. Jadi eksplisit itu motivasi yang datangnya dari luar, dan intrinsik itu dari dalam. Jadi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Jadi rata-rata ini yang sering kita lakukan, bukan cuma murid, tapi kita juga sering atau kadang-kadang kita mengikuti sesuatu itu karena imbalan atau penghargaan. Jadi jangan karena intrinsiknya. Berikutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, selanjutnya hukuman. Ya, di sini hukuman ciri-cirinya yaitu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Ya. Ini kita menghadiri, saya pun sendiri, apalagi saya itu orangnya temperamental, cepat marah, dan ini yang masih sering saya lakukan. Tapi alhamdulillah setelah mempelajari modul 1.4 ini, meskipun belum hilang, tapi sudah berkurang. Ya. Jadi kita kurangi menghukum anak-anak kita. Yang kedua, konsekuensi. Ya. Ciri-cirinya konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini salah satunya mungkin yang selama ini kita lakukan. Ketika murid terlambat, suruh lari keliling lapangan 7 kali, atau suruh push up, suruh jalan atau lompat jongkok. Ini yang sering. Kemudian restitusi. Nah, ini yang kita inginkan, yaitu restitusi. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kolaboratif di sini bukan cuma antar guru dengan guru, tapi kita juga perlu kolaboratif dengan siswa kita, bagaimana mencari solusi dari apa yang dihadapi atau kasus yang dihadapi murid kita. Ya, ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi sanksi dan konsekuensi itu satu arti. Yang selanjutnya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung,
dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno kemudian pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya, kembali saya ingin meminta pendapat teman-teman. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya, kalaupun setuju, mengapa setuju dengan tindakan Pak Seno? Ya, silakan. Ya, silakan Bu Suleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari tadi bacaan dari pertanyaan di sini, apakah Anda setuju seumpamanya saya sebagai guru kelas di sini atau sebagai Pak Seno di sini, tindakan yang dilakukan Pak Seno ini sangat tidak baik, karena dari sini kita bisa melihat bahwa Pak Seno di sini tidak menunjukkan sebagai guru yang baik, karena seharusnya jika ada siswa yang seperti ini tidak diperlakukan seperti ini, apalagi ketika temannya itu menertawakan, Pak Seno pun tidak melakukan tindakan dengan menegur siswa yang lain agar tidak melakukan hal seperti itu, karena apa yang dilakukan Pak Seno di sini membuat anak tersebut semakin merasa terasa malu kepada teman-temannya, dan rasa percaya dirinya pun akan semakin hilang. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Suleha tentang kasus dari IPA ini. Ya. Berikutnya pertanyaan selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, teman-teman? Ya, hukuman. Ya, dari kasusnya tadi, kalau konsekuensi, kalau tadi menjatuhkan tas, mungkin tasnya dikembalikan, baru kita kasih hukuman lagi. Tapi kalau dihukum tadi, kalau kasusnya tadi Pak IPA ini, itu sebenarnya dia adalah hukuman, ya. Ya. Yang berikutnya, yang kelima yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Hati-hati menyebut kontrol guru. Ya, kapal sedikit mulutnya bahaya. Yang pertama yaitu penghukum. Ya, penghukum. Ya, ini yang banyak terjadi, dan saya sendiri mengakui sering-sering kita sebagai penghukum. Ya. Selain itu ada juga ini yang masih kuning warnanya, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi selalu kita menggunakan kata-kata, wah, untung kau begitu nonton. Apalagi biasa diikutkan dengan orang tuanya, orang tuamu juga begitu dulu, ya, ini tambah malu, tambah merasa bersalah, sesuatu seperti ini. Kemudian pemantau, ya, jadi ini pemantau selalu kalau kita selalu sesuai dengan aturan, ya. Berikutnya sebagai teman,
Ini teman juga sebenarnya kita selaku guru kalau bisa dikurangi, dibatasi pergaulan kita dengan siswa. Kenapa? Ketika kita mungkin terlalu banyak bergaul dengan siswa, ketika melakukan kesalahan itu dapat biasa-biasa saja, karena mungkin adik kira apa nih, guru temanku tadi. Ya. Berikutnya adalah manajer. Ini. Ya, dari kelima posisi kontrol guru yang paling utama, yang paling bagus yaitu adalah selaku manajer. Jadi posisi kontrol paling ideal sebagai seorang guru dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ciri khas posisi kontrol yaitu manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Misalnya, guru, "Nak, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Nah, ini. Jadi kita seperti pelayan toko atau mungkin pramugari di pesawat. Ya. Berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya. Ini kasusnya siswa terlambat ke sekolah. Jadi terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini pernah bukan saya alami waktu di SD dulu, dihukum sama guru olahraga. Ya, tapi bukan gara-gara terlambat, tapi karena berkelahi. Ya, berkelahi. Disuruh hormat ke bendera, kemudian dikasih masuk dalam WC. Kemudian selanjutnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi ini kata-kata yang mungkin tidak menyakiti, tidak seperti penghukum. Ini dengan kata-kata tapi ini menyakitkan. Ya. Karena seakan-akan siswa itu dibuat bersalah. Ya. Berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya. Kita mulai dari pemantau dulu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini pemantau. Jadi ini tadi semua serba aturan kalau pemantau. Kemudian Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, ini selaku teman. Kemudian ini yang kita harapkan yaitu selaku manajer. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya. Sebelum kita nonton ini video, saya ingin memberikan dulu. Jadi saya minta tolong diamati baik-baik video yang akan kami tampilkan. Karena setelah di video ini
saya akan kita akan menulis apa yang kita amati di video tersebut. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Kita sudah menyaksikan video tentang Anton dan gurunya. Sekarang kertas yang sudah saya berikan kita isi. Pertanyaan pertama, apakah kelima posisi kontrol yang sudah saya paparkan tadi ada di kasusnya Pak Anton? Ada semua atau cuma 4 atau cuma 3? Tulis di situ. Kalau ada semua. Kemudian jadi ingat kalimatnya. Misalnya tadi kalau yang dikatakan ada penghukum, kira-kira apa kalimat yang dikatakan Bu Guru kepada Anton tadi? Ya. Sederhana saja kalimatnya. Kalau misalnya dia sebagai manajer, kalimatnya apa? Ya. Tapi satu saja, ya. Tidak usah ditulis semua. Kecuali tadi yang pertanyaan pertama, apakah kelima posisi kontrol tadi ada pada kasus Anton di video ini? Jadi 2 saja. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia penghukum, apa kata-katanya tadi? Kalau dia selaku pemantau, apa kata-katanya? Jadi ada kalimat tadi. Jadi ingat saja. Ada yang sudah menulis? Tidak ada serang ulang.
Ya, silakan Ibu Nurlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari pertanyaan pertama tadi, apakah dari video yang telah kita saksikan terdapat 5 posisi kontrol guru? Menurut saya kelimanya ada. Di video yang pertama tadi posisi guru itu sebagai penghukum. Kalau yang kedua itu sebagai apa ya? Yang pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga dia kalau tidak salah tadi dia posisinya sebagai teman. Yang video keempat tadi dia sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir tadi dia sebagai manajer. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi 5 dari posisi kontrol sudah ada. Jadi, tapi yang terakhir ada yang ingat kalimatnya Ibu Lili selaku manajer. Jadi kita apa kalimatnya? Ya. Jadi pada dasarnya kalau manajer itu adalah menggali informasi. Ya. Kenapa dia terlambat? Ya. Dan kita kembalikan kepada diri kita. Oh, saya juga sering kadang-kadang terlambat, kita sering kadang-kadang terlambat. Ya, jadi ini memberikan apa namanya motivasi agar anak tidak merasa apa yang dilakukannya itu salah, ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini seakan-akan ini apa namanya menghardik siswa, yang menghardik murid kita. Saya kecewa. Ya. Itu membuat merasa bersalah. Berikutnya, kamu selalu saja salah. Ya. Ya, kamu selalu saja salah. Terlambat terus, tiap hari terlambat. Ya, ini adalah posisi kontrol dan hukum. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, dia berperan sebagai manajer. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Nah, ini demi Bapak Ibu kita kan berteman, ya itu. Berarti dia perannya selaku teman. Ya. Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi pertanyaan ini adalah dia selaku pemantau, ya. Apa yang kamu lakukan? Berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Di sini ada alasannya kenapa bukan keyakinan kelas. Ya. Kenapa bukan peraturan kelas? Ya. Ada dokumentasi tentang pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya. Jadi ini penting karena selama ini kita cuma apa namanya yang biasa kita lakukan adalah membuat peraturan atau biasa disebut dengan tata tertib. Ya, lebih banyak menggunakan kalimat negatif. Ya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi selama ini tata tertib sampai beberapa poin sampai 20 poin ke bawah itu dia tidak bisa laksanakan semua. Jadi yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas.
Jadi seperti ini di dokumentasinya. Jadi ini kami kami berikan ini kertas kecil, kemudian sticky note, ya. Kemudian suruh menulis apa-apa yang menjadi kegiatan kelasnya. Setelah itu ditempel di kertas karton. Oke, ini ada testimoni. Ya, ini testimoni setelah kami melakukan atau membentuk keyakinan kelas. Kami mulai dari Ananda Sapuan Sidik di kelas 4. Kelas yang bersih dan 3. kelas yang bersih dan tenang. Jadi sebelum kami membuat keyakinan kelas, kami merancang hal-hal apa yang diimpikan oleh siswa atau murid kita di kelas. Jadi yang diimpikan itu kelas yang tenang, tertib, bersih, dan rapi. Berikutnya ini dari Al-Qaidi Lukman. Yang sangat menyenangkan. Kami sudah membuat keyakinan yang sangat menyenangkan. Ya, keyakinan kelas maksudnya ini. Keyakinan kelas yang sangat menyenangkan. Satu lagi dari Ananda Ekal Sehaputra, yang masih dari kelas 4. Menyenangkan. Tiga. Pada ini kami sudah membuat keyakinan kelas yang sangat menyenangkan. Oke, jadi dia sudah membuat keyakinan kelas dengan sangat menyenangkan. Berikutnya yaitu poin yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada gambar segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Ini kalimatnya, kata-katanya itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini kalimatnya untuk menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Segitiga berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Berikutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya.
Berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Selanjutnya kita akan saksikan segitiga restitusi terhadap salah satu kasus yang terjadi di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak dengar kamu tadi minum kami ya? Iya, Pak. Kenapa kamu minum kami? Saya marah, Pak, karena dia mengejar nama buat saya, Pak. Oh, sabarlah jika kamu marah pasti bukan karena ini. Yang memang berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Termasuk Bapak juga pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah bagaimana supaya kesalahan itu kita perbaiki bersama. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Nah, ini tadi menurut temannya pasti ada alasannya ya? Saya tidak suka kalau kalian mengejar orang tua saya, Pak. Oh iya, baik. Bapak juga tidak terima jika ada yang ingin orang tua Bapak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah Nak Ina masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya, Pak. Baik. Kira-kira Nak Ina tahu keyakinan kelas apa yang Nak Ina sudah lama? Saling menghormati dan saling berteman, Pak. Baik. Menurut Nak Ina, saling menghormati antar sesama teman itu penting atau tidak? Penting, Pak. Nah, kalau menurut itu penting, maka keyakinan yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah itu apa? Saya harus bersabar, Pak. Baik. Nah, Ina bersedia memperbaiki masalah itu. Bersedia, Pak. Jadi, kira-kira apa yang Ina harus lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan hidup seperti tidak ada teman yang mencintai saya dan akan melakukan yang terbaik, Pak. Baik ya. Tindakan itu sudah sangat bagus. Jadi jika suatu saat nanti ada teman yang memilih, maka Ina harus bersabar dan belajar menahan emosi. Kemudian melapor ke wali kelas, nanti wali kelasnya yang memberi tindakan. Tetap semangat ya Nak. Silakan kembali ke kelasnya. Waalaikumsalam. Jadi itu tadi kasus yang pernah kami hadapi di kelas, itu anak yang mendorong temannya. Ya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi penerapan disiplin positif dimulai dengan penanaman nilai-nilai kebajikan universal pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas yang disusun bersama murid. Keyakinan kelas tersebut diharapkan menjadi dasar yang dimiliki murid dalam memilih tindakannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penerapan disiplin positif, tetapi sebaiknya menghindari hukuman karena akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap murid. Dalam menyelesaikan masalah, guru dapat menerapkan posisi kontrol yang lebih berpihak kepada murid dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk mengembangkan motivasi internal murid dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dihargai dalam dirinya. Berikutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai anak atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu bunyi dari Standar Nasional Pendidikan.
Demikian satu lagi mungkin ya. Jadi mari menuntut murid-murid kita untuk melaksanakan budaya positif. Kembali kita tutup dengan pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Baik, kami selaku CPP Angkatan 11 mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD SD 3 Baruga, juga kepada rekan-rekan yang telah mengorbankan waktunya, waktu istirahatnya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Moderator. Itulah tadi kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Saripudin SPD. Ya, upload lagi, sekali lagi buat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita implementasikan di kelas masing-masing. Kegiatan ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.